ketika lu tuh ngalamin bener-bener yang namanya titik terendah dalam kehidupan lu? Apa yang harus kita lakukan ketika lagi stres, lagi down, bahkan mungkin bisa lagi trauma? Ya, kita harus bisa membaur, ngebuka, berdamai sama diri kita sendiri. Carilah tempat yang bisa buat refreshing, kumpul bareng teman-teman. Ya walaupun pas lu ngumpul lu cuman kerasa sendiri, terus diem diri, nggak bisa happy, nggak apa-apa. Jadi kayak gini ya teman-teman, yang namanya stres, yang namanya trauma, itu bener-bener ada gitu. Dan stres dan trauma itu nggak kenal gender. Cowok stres, nangis, trauma, ketakutan bisa, apalagi cewek. Mental hurt, kena mentalnya, ngerasain trauma gimana, ngerasain takut, ketakutan yang sangat luar biasa gimana. Stres dan trauma itu nggak kenal gender. Kalau orang yang lagi stres tuh bener-bener semuanya itu serba ribet, serba puyeng, serba ruwet pokoknya. Orang yang stres itu karena ada suatu hal yang membuat dirinya itu kecewa, terutama sakit hati dan gak sesuai apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Biasanya nih orang-orang yang stres, orang-orang yang trauma tuh karena kejadian yang menyangkut dengan asmara. Jadi kelihatannya tuh rapuh, lemah. Tapi jujur, semua orang bakal pernah ngerasain yang namanya stres, yang namanya trauma dan stres itu nggak mengenal gender. Adapun cowok stres nangis, cowok trauma ya pernah. Ya walaupun tingkat kesetresan dan tingkat traumanya itu beda-beda ya. Tapi ada cowok yang tingkat level kesetresannya itu bener-bener high. Ya bisa membuat down, bisa membuat terpuruk, jadinya galau, lemah, sampai bahkan bisa menangis. Jujur kalau orang yang bisa menangis itu mending ya. Tingkat kepedihan, kesetresan tuh ketika kita nggak bisa menangis tuh hatinya tuh nek, terbendung, kayak gimana ya, nggak enak banget gitu. Maka dari itu teman-teman, kalau semisal nih kalian lagi ngerasain stres, ngerasain trauma, teman-teman tuh jangan pernah menyendiri. Bahaya banget, serius. Kalau orang lagi stres, lagi bener-bener merasa banyak beban, banyak pikiran, hindari waktu-waktu untuk sendiri. Karena apa? Di saat kalian sendiri tuh banyak banget keputusan yang konyol yang akan lu ambil ketika lu ngalamin stres, ketika lu ngalamin trauma, ketika lu tuh ngalamin bener-bener yang namanya titik terendah dalam kehidupan lu. Apa yang harus kita lakukan ketika lagi stres, lagi down, bahkan mungkin bisa lagi trauma? Ya, kita harus bisa membaur, ngebuka, berdamai sama diri kita sendiri. Carilah tempat yang bisa buat refreshing, kumpul bareng teman-teman. Ya walaupun pas lu ngumpul lu cuman kerasa sendiri, terus diem diri, nggak bisa happy, nggak apa-apa. Sendiri terus diem diri, nggak bisa happy, nggak apa-apa. Yang penting ketika lu lagi ngalamin stres, lagi ngalamin banyak masalah,
Hindari waktu-waktu buat menyendiri. Pada intinya, kalau lu posisinya lagi sendiri, lu bakal ngambil keputusan yang konyol. Keputusan yang konyol akan berdampak masalah baru terhadap diri kalian. Bisa-bisa nekat juga kalau orang yang lagi depresi, stres. Serius. Jangan pernah lu mempunyai pikiran yang gue harus mabok, gue harus cari hiburan, gue harus dugem. Jangan, kalau lu lagi stres percuma. Bukan kebahagiaan yang akan lu dapatkan, tapi masalah baru yang akan lu dapetin ketika lu lagi stres. Lu malah mencari hiburan yang di luar nalar, mencari hal-hal yang negatif. Lu lagi negatif nih, terus lu cari negatif sama negatif yang gak akan pernah ketemu. Seharusnya lu lagi negatif, lu cari hal yang positif. Iya kan? Min sama plus kan ketemu. Kalau min sama min, iya, bertolak belakang, akhirnya berlawanan. Bener nggak? Soalnya yang namanya stres depresi itu nggak mengenal gender. Dan cowok pasti pernah stres, pasti pernah terpuruk, pasti pernah sedih, pasti pernah menangis. Dan tingkat kesedihan, kepedihan di dalam kehidupan itu ketika kita lagi sedih, lagi stres, lagi putek, kita itu nggak bisa menangis. Kalau lagi menangis, bisa mengeluarkan air mata, itu mending kita agak plong sedikit, bisa mengeluarkan unek-unek kita, bisa meringankan beban yang kita hadapi, kita rasakan di dalam diri kita. Maka dari itu kalau teman-teman lagi stres, lagi terpuruk, lagi merasa dirinya itu nggak ada gunanya, nggak ada nilainya, dan bahkan mungkin bisa merasa dirinya berada di titik yang paling terendah sekalipun, hindari waktu untuk menyendiri. Ketika lu sendiri, lu nggak akan pernah menyelesaikan masalah dan berpotensi untuk melakukan hal-hal yang konyol, nekat. Carilah tempat yang bisa nge-refresh otak lu, bisa membuat lu tuh merasa lega. Kalau lu bisa teriak, dengan teriak lu bisa meringankan beban lu, ya udah teriak aja. Yang penting lu nggak merugikan orang lain dan lu bisa terbuka, bisa berdamai dengan diri lu sendiri. Lalu gimana caranya sih kita bisa melakukan keputusan yang tepat ketika kita lagi stres? Nah, maka dari itu diperlukanlah agama di dalam kehidupan kita. Agama itu kan buat penyeimbang. Orang-orang yang stres, kebanyakan kan terjadinya stres itu karena ada suatu hal yang gak sesuai apa yang kita inginkan. Karena kita terlalu berharap besar, lalu hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapin, apa yang kita inginkan, muncullah kecewa. Dalam kekecewaan itu berkembang menjadi sakit hati, merasa disakiti, merasa dikhianati, timbullah rasa stres. Makanya kita itu hidup jangan terlalu melibatkan orang lain dalam kehidupan kita, dan kita nggak usah terlalu berharap terhadap orang lain. Udah, kita mandiri aja, percaya aja sama diri kita. Kita harus bisa berusaha untuk mengenali, memahami kemampuan yang ada di dalam diri kita. Jangan selalu mengandalkan nafsu, emosional, dan selalu memaksakan apa yang gak bisa kita lakukan. Hidup sesederhana aja, gak usah maksain, gak usah terlalu ngikutin tren yang ada, gak usah takut dibilang kurang update lah, kurang gaul lah, gak usah, bodo amat. Emangnya lu lapar, orang lain yang cari duit? Kagak kan? Yang penting apa? Hidup mah bukan berdasarkan apa yang kita tampilkan. Hidup itu
tentang apa yang kita berbuat, seberapa besar manfaat untuk orang lain. Bukan kita manfaatin orang lain. Maka dari itu, kalian harus bisa percaya bahwa kalian mampu dengan apa yang terjadi. Dan nanti dulu, lagi agak bising sedikit. Gimana caranya kita bisa pintar, kita bisa ngadepin ketika kita lagi stres? Ya udah, kita cukup berdamai, memahami bahwa gak semua hal yang kita inginkan harus kita dapatkan. Gak semua hal yang kita inginkan harus berpihak ke kita. Gitu aja, kita harus menyadari hal itu. Kita harus menyadari hal akan tersebut. Gak semua yang kita inginkan harus kita dapatkan. Gak semua yang kita impikan itu terbaik buat kita. Masih ada opsi-opsi lain. Hidup gak sependek itu kawan. Masih panjang perjalanannya. Masih luas kesempatannya. Selagi kita bisa berusaha untuk belajar. Dan kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Maka kebahagiaan akan berpihak kepada lu. Perbanyaklah kebaikan. Jangan pernah memaksakan kondisi. Ketika lu gak mampu, ya udah lu gak usah paksain. Hidup sesuai dengan porsinya aja. Sesuai dengan kemampuannya aja. Hilangkan pikiran-pikiran picik, pikiran negatif. Kurangi volume-volume yang agak memaksakan diri. Gak semua orang bisa selaras dengan kita. Gak semua orang bisa sependapat dengan kita. Gak semua orang bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu, tetap bersyukur, tetap melangkah sesuai dengan porsi lu. Jangan pernah memaksakan kondisi. Karena ketika hidup lu dipaksakan, kalian akan mendapatkan sebuah penderitaan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang gua informasikan bermanfaat buat teman-teman dan bisa dicerna sama teman-teman. Pantengin terus channel Bah Entertainment dengan saya Bar Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.